dia tidak punya etikat baik, dia tidak pernah minta maaf, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien kami, dan dia tidak pernah mengakui atas kesalahannya itu. Iya dong, penyidik sudah berusaha melakukan itu, klien kami juga manusia biasa. Sahabatnya kayak tadi sempat juga meluapkan isi hati, dari sempat sedih terus marah menangis juga tadi kan. Gimana Mbak Cita emang? Pertama-tama saya bukan membela teman saya, saya membela kebenaran. Karena apa yang terjadi di TKP itulah yang betul-betul saya alami bersama teman-teman saya. Saya tidak mengenal terdakwa, tersangka, saya tidak mengenal sama sekali. Yang saya kenal adalah teman saya, Rafika dan Waji, yang sekarang menjadi korban. Yang utama adalah anak bayinya yang sudah diludahi, dilempar gelas. Untung teman saya saksi juga melerai. Kalau enggak, saya nggak tahu mau kayak apa. Ya mudah-mudahan masalah ini menurut saya kita bisa selesaikan dengan secara hukum yang adil, yang bijak. Jangan sampai kita ramai-ramai di media kayak gini, karena buat saya ini nggak ada manfaatnya. Mungkin manfaatnya bisa diambil buat teman-teman semua. Tadi ada edukasi dari Bung Kasman selaku kuasa hukum kami. Tapi setelah itu untuk apa digoreng-goreng di media? Nggak ada manfaatnya. Cuma buat orang negatif thinking aja gitu. Yang paling penting adalah ya di persidangan tadi dan nanti di persidangan selanjutnya gitu. Jadi yang menilai menurut saya ya Pak Hakim harusnya, bukan kuasa hukumnya atau bukan dia sendiri gitu. Jadi saya bingung, yang saya bingungin juga kenapa sampai saat ini ya dia merasa bahwa dia tuh kebal hukum gitu. Kenapa? Apalagi ada beberapa yang kayak orang gitu tidak diajak untuk memberi keterangan juga. Tidak jelas-jelas ada perempuan yang datang ke meja saya, tapi sampai sekarang tidak dimintai keterangan. Berarti Mbak Cita itu mengakui kalau penganiayaan itu ada ya? Bukan mengakui, saya melihat langsung. Kan sebenarnya itu menjadi dipermudah dengan semestinya ya Mbak, dengan ada di CCTV. Bang juga nih, ini nggak ada hilang seperti apa gimana Bang? Jadi gini, kami berharap majelis itu bijak dalam artian menilai bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak terdakwa. Menilai di sini bukan hanya menyaksikan apa yang mereka sampaikan, tetapi menilai di sini adalah sumber dari mana CCTV itu berada. Kok bisa ya swasta bisa akses kepada Paul? Ada apa Paul ini? Ya dong, untuk sementara penyidik aja untuk memperoleh CCTV yang kami tahu itu susah banget mendapatkan CCTV. Kok bisa pengacara terdakwa atau terdakwa gampang sekali memperoleh CCTV itu? Pertanyaannya, apakah itu asli? Itu harus diperoleh dengan kita menghadirkan bukti dalam majelis hakim itu. Yang paling utama adalah sumbernya. Apakah bukti tersebut diperoleh dengan cara hukum yang sah atau tidak? Kalau diperoleh dengan tidak sah, tidak bisa. Bagaimana cara yang sah? Dia ada adukan permohonan nggak ke Paul? Dia ada berita acara pengambilan nggak ke Paul? Tapi kalau CCTV itu diambil, dipotong-potong, itu asli atau tidak? Itu nggak bisa jadi bukti. Nah itu bisa hal segitu termasuk ilegal nggak sih Bang? Ilegal apa tidak ilegal bukan kita menilai, tetapi bukti yang dihadirkan itu tidak dapat diakui di depan persidangan ketika cara memperoleh bukti tidak sesuai dengan aturan. Mbak Cita, tadi namamu sempat disebut oleh James ya, katanya keteranganmu nggak sesuai fakta. Seperti apa Mbak sanggahanmu? Ya, saya sempat baca juga beberapa kali dia juga menyebut saya katanya nge-backing apa, terus nggak sesuai fakta. Saya siapa? Itu bukan siapa-siapa. Untuk apa? Dan saya punya power apa untuk membuat itu semua? Terus kemudian dia juga menggoreng lagi
suami saya yang membackup. Suami saya itu tidak membackup, suami saya itu di depan karena membela yang benar, terang benderang. Jadi bukan membackup seperti dia dengan perempuannya itu yang sampai sekarang tidak pernah disebut, tidak pernah diberikan keterangan, tidak pernah memberikan keterangan. Padahal Aji dan Rafika itu sudah melapor dari awal namanya dia dengan terdakwa. Gitu. Jadi siapa yang membackup? Satu lagi, bukan menggampangkan ya Bang. Sebenarnya kan gini, ketika bisa aja kan ada perdamaian sebelumnya. Toh juga dari pihak Mbak Vika kan sudah win-win solution lah. Oh iya, saya ganti segala macam. Cuman pihak mereka bilang bahwa tidak ada itikat baik dari pihak Vika. Seperti itu pertama. Yang kedua adalah mereka menyebut bahwa ini hanya untuk naikin popularitas kamu. Seperti apa? Apa tadi pertanyaan? Iya, kasus ini sebenarnya bisa selesai dengan gampang. Hanya saja ini hanya untuk naikin namamu lagi, popularitas kamu lah. Kita boleh ngomong. Saya ngomong gini. Boleh silakan Bang. Kalau kita pakai analisa sosial politik aja ya, masyarakat umum naikkan pemerintah. Emang ada kita masuk TV, emang ada kita main IG, emang ada kita ekspos di media manapun setiap hari, setiap saat. Masa kita pantas ke dia Yang kami pantau sampai hari ini adalah justru dia memanfaatkan sosial ini untuk naik komunitas dia. Seakan-akan tuh dia jadi korban, ternyata pelaku. Ingat, ini semoga teman-teman media juga menyampaikan kepada Majelis Hakim dan bisa wawancara Humas PM dari Selatan bahwa terdakwa saat ini juga masih ada laporan yang kami laporkan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kami akan melaporkan AIT juga karena sampai hari ini terdakwa ini masih menggunakan yang kami curigai ya, dugaan penghinaan lewat Indonesia terhadap klien kami. Yang ketiga, bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah merasa menyesal atas apa yang dia lakukan. Kalau menyinggung tentang restoratif justice, bahwa dia tidak punya etikat baik, dia tidak pernah minta maaf, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien kami, dan dia tidak pernah mengakui atas kesalahannya. Iya dong, penyidik sudah berusaha melakukan itu. Klien kami juga manusia biasa. Ketika dia dengan sungguh-sungguh minta maaf, ketika dia dengan sungguh-sungguh membuat kesalahan, ya sebagai manusia pasti maafin juga. Tapi dalam hal ini kan pertimbangan penyidik dan klien kami tidak ada untuk itu. Gitu. Jadi kalau bermain di sosmed justru dia yang naikin pemerintah. Justru saya pantau dari sejak kejadian sampai malam ini, klien saya justru tidak ada main sosmed atau menebeng kasus ini untuk naikin pemerintah untuk apa? Kayaknya lebih terkenal Mbak Cita daripada dia. Iya nggak sih? Mbak Cita, Jadi kalau naikin pemerintah ya salah kali ya. Mbak Cita tadi sempat ketemu langsung dengan terdakwa, tadi sempat ketemu langsung melihat itu gimana, artinya kesal nggak sih artinya dengan perbuatan yang kemarin tuh begitu sadis terhadap anak kecil gitu, terhadap bayi gitu. Ya, saya pun menyampaikan, saya bingung kok ada manusia seperti itu. Buas sekali ya. Karena dia berjam-jam kayak kita tahan dia bisa, dia terus marah gitu. Makanya, aduh kalau ngomongin kesal, kayaknya udah lewat deh. Kayaknya lebih ke, yuk kita selesaikan secara hukum. Karena negara ini negara hukum. Oh, tadi juga mungkin kekesalannya sampai itu sampai anak babynya itu dievakuasi ke tempat yang bukan semestinya ya. Iya. Bayangin aja, bayi 7 bulan sampai nggak ada yang melarang masuk ke smoking room. Itu kan sesuatu yang aneh. Harusnya ada dong yang melarang. Ini enggak, sampai bayinya tuh dievakuasi di tempat smoking room yang seharusnya bukan tempatnya. masa cuma diserang. Dan harus terus diserang juga, nggak berhenti. Oke, Mbak Cita. Dan lewat sosmed saat itu. Iya, sampai sekarang tuh dia terus menghina saya, menghina korban, posting di sosmednya, posting buzzer apalah gitu. Kami nggak ada posting apa, nggak ada. Kami menjalani hidup seperti adanya, tapi kalau ngomongin trauma ya trauma semua. Nah, Artinya udah nggak ada pintu maaf, udah tertutup dengan etikat yang kurang baik yang ditunjukkan oleh mereka. Pada saat tadi juga sempat teriak nyebut nama Mbak Cita juga tadi kan. Iya. Mereka nggak ada, dia terutama ya terdakwa ini nggak ada penyesalan, nggak ada etikat baik. Kami lihat. Jadi Siang kan? kalau bicara trauma ya,
kalau bicara trauma itu klien saya lah yang paling trauma sampai saat ini. Anda nggak menemukan happy. Setiap saat saya ketemu aja, mukanya murung terus, karena terbebani. Ya, memang kita akui kalau dia tuh nggak ada rasa traumanya. Memang kalau bicara kebebasan, ya memang dia kebebasan karena dalam tahanan, jadi dibatasi kebebasan itu. Klien saya itu dibatasi karena dibuat. Tapi kalau bicara traumaritas, lihat muka-mukanya sebagai ibu, sebagai ayah, atau sebagai korban. Saya sebagai saya ada nggak happy? Justru dia tuh gampang happy, ketawa-ketawa, bisa teriak-teriak hina orang dan segala macam itu. Artinya dia tidak ada rasa penyesalan traumaritas. Ya kebebasan ya dia pastilah kita lebih bebas ya kan kita di luar ya kan dalam tahanan. Jadi kalau dari segi menguntungkan dia lebih banyak untungnya, kita lebih banyak ruginya. Makanya saya bilang sama klien saya, fokus, sampaikan yang jelas, terang, beneran, berikan penjelasan, berikan keterangan agar majelis hakim dan jasa penuntut ini memahami dan bisa mengerti bahwa pelakunya ada dia, perbuatannya ada, peristiwanya ada, dan korbannya ada. Sudah selesai. Oke. Mas terakhir mungkin dari saya untuk Mas Septiaji dan Mbak Vika, mungkin Mas sebagai pelapor dan Mbak sebagai korban, seperti apa kesaksian Mbak Cita hari ini? Apakah cukup melegakan buat kalian? Kita sangat berterima kasih sama Kak Cita karena kesaksiannya benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Terima kasih. Ya Mas, sebagai pelapor seperti apa Mas kesaksian Mbak Cita hari ini? Ya, karena itu Kak Cita itu nyaksiin langsung dan korban juga sebenarnya. Mereka itu dihina kan, diteriakin dengan suara yang menggelegar. Bahkan handphonenya sempat dirampas sama pelaku terdakwa. Ya emang yang terjadi dialami, jadi untuk memberi kesaksian ya sesuai yang terjadi aja pada TKP saat itu. Pihak terdakwa tadi sempat keberatan dengan kesaksian dari Mbak Cita dan ada dua lagi dari dan sempat akan mengambil langkah hukum dengan laporkan memberikan keterangan palsu. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin apakah itu bentuk ketakutan atau bentuk apa mungkin Bang? Itu bagian dan teknik cara terdakwa untuk menghindar dari proses hukum. Itu tidak, nilainya nol, tidak ada nilainya. Pertama, terkait dengan keterangan palsu sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa terbukti. Karena keterangan palsu dalam sidang itu harus berdasarkan perintah hakim. Ingat, harus berdasarkan perintah hakim, langsung perintah berdasarkan untuk proses. Jadi ada nggak perintah hakim? Ada nggak hakim mengatakan kamu berbohong? Ada nggak? Ada nggak pada kata-kata hakim bahwa saksi jujur, jangan berbelit? Ada nggak? Tidak ada. Justru hakim menikmati dan cermati semua keterangan saksi tadi. Hakim cuma tanya satu, ada banting HP, ada rusak. Siapa bertanya? Siapa pelakunya? Udah selesai. Ada pemukulan, iya. Pakai apa? HP. Di mana lukanya sini? Udah selesai. Itu materialnya. Jadi walaupun ada hal-hal yang lain, itu nggak ada efek. Itu nol nilainya. Terakhir Jadi, buat ya kami tunggu aja. Kalau memang mereka mau membuat keterangan palsu segala macam kami tunggu. Tapi terakhir kami pesan kepada manajemen PAU, klien kami adalah konsumen di situ, bukan orang datang yang mencari keributan. Oleh sebab itu manajemen PAU wajib hukumnya dan taat terhadap undang-undang perlindungan konsumen yang nantinya kami akan somasi. terakhir Mbak Cita. Oh ya, Pemilik dan pemegang hak terhadap produk Undang Nomor 3, kami juga akan mencecam keterlibatan security yang menurut klien kami diskriminasi, ada tindakan diskriminasi. Ya kami juga akan minta klarifikasi pada tim pidana. Kepada terdakwa, kami juga akan melakukan tuntutan hukum baru. Tunggu saat ini, sampai 2 hari. Udah pasti ada. Bismillah. ada tuntutan baru ya Bang. Iya. Terakhir Mbak Cita, secapek apa sih, seletih apa sih, dan semelelahkan apa sih? Ngomongin lelah banget, tapi saya tuh lebih ke sedih ya kalau saya nggak jalanin ini, karena banyak banget korbannya. Jadi bukan kita doang, korbannya bukan kita doang, ada beberapa orang yang bahkan sudah melapor dan nggak sampai di titik ini seperti kita. Jadi baru kita yang berani.
selanjutnya nanti ada korban-korban lain juga yang akan melapor karena memang mereka mengalami langsung sama seperti kita. Oke, Mbak Cita akan terus mengawal dan memberikan support kepada Siapapun yang dengar pasti aku akan mengawal karena layaknya manusia kita melihat orang manusia nih dihina, dicaci maki, orang diam aja nggak melakukan apa-apa, dia terus memancing kayak gitu, terus dia aniaya, terus dia sakit habisin psikisnya sampai sekarang di sosial media pun di WR buzzer atau apa saya nggak tahu. Jadi, pastilah kita kasihan, kita manusia. Selayaknya aja. Kalau saya misalkan sekarang saya lagi ada di restoran, saya melihat ada orang lain di depan saya dilakukan seperti itu, saya akan melakukan hal yang sama. Pasti, karena manusiawi. Thank you. Bawa anak, Bawa anak, bayi. bawa anak. Hari gimana atau pakai stroller? Dia bawa sekolah, tapi gendong. Nah itu apakah benar pada waktu saudara berada di sana itu saudara melihat terdakwa ini 5 menit kemudian ya, setelah kedatangan? setelah kedatangan 5 menit kemudian 5 menit, 5 sampai 10 menit itu ya agak lama maksudnya. Terdakwa Bukan, perempuan dulu ya, perempuan dulu. ada perempuan dulu datang ke meja saya kan smoking ya, smoking room. Perempuan itu datang, terus perempuan itu marah-marah. Isya ada juga ya? Iya, setelah kejadian saya baru tahu namanya Isya. Iya. Isya di Jefferson ya. Ya, setelah itu dia marah-marah di table saya bilang keluar, jangan marah-marah di table saya, bikin malu kalau mau berantem di luar. Kebetulan saat itu Rafika sedang ada di non smoking karena dia kan bawa bayi. Saudara di mana? Saya di smoking, Smoking. saya di smoking, dia di non smoking. Jadi jaraknya tuh ya antara 1-3 meter. Ada partisinya ya? Ada partisinya, Kaca. kaca, Tembus pada. tembus panas. Ada stiker untuk Nggak ada sama sekali. biar nggak kelihatan itu. Nggak ada, boleh dicek tahu. Kemudian dia marah-marah, kebetulan Aji sedang smoking sama saya di sebelah saya. Oh, satu ruangan sama saudara ya? Iya. Nah, Rafika ditinggal sama anaknya karena memang Smoking. non smoking. Kan bayi kan nggak boleh di smoking Iya, kan. iya. Terus mereka keluar, akhirnya mereka keluar, Aji Ya. sama perempuan ini keluar. Dari smoking area itu. Iya, keluar dari area Paul, Oh, area power. area Paul keluar. Area power itu kan keluar dari area restoran itu ya? Iya, ke depan. Depan. Ke depan. Kemudian saya gak lama tiba-tiba melihat manusia ini. Siapa? Terdakwa. Dia terdakwa datang, kemudian meludahi. Ya, sebelum meludahi dia teriak-teriak. Saudara, apa yang saudara dengar waktu itu dia teriak apa? Maaf ya, maaf Pak Yunis. Dia teriak, lonte kau, lonte kau. Kepala. Banyak banget kata-kata binatang soalnya. Ya, itu siapa itu teriak? Itu ke Rafika. Terus kemudian dia sentang, dia meludahi Rafika dan meludahi bayi 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ya, Lihat, Pak. deket banget segini. Waktu itu saudara posisinya di mana? Saya di smoking, Jaraknya jauh nggak sama nggak jauh-jauh, tapi saya kayak sini ke sana ke ibu. Ya. sekitar berapa meter? Sekitar saudara. Sekitar Bisa berpintu. itu ya. Ada penghalang? Ya, sama sekali. Saya melihat jelas. Oke, setelah itu kemudian dia meludah. Di situ saya